Nih ngomong-ngomong, pas abang lihat Gondoruo, ya otomatis abang lihat nih ya kan berlima nih. Posisi abang diam aja apa langsung abang kabur tuh? Posisi waktu itu langsung pada lari bang, cuma ngumpul di satu titik bang, di tengah rumah posisinya. Rumah tuh, Bang? Betul, Ah. betul. Kita mau lari keluar, mau lari kemana bang? Jauh kemana-mana, jauh dari rumah warga juga bang posisinya. Akhirnya kita sebisa-bisa kita baca doa menurut keyakinan kita masing-masing aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Imron Sanusi di Langkah Punakawan Channel. Yang pasti nih Bang Ayung mempunyai suatu pengalaman hal mistis yang pernah dialami ya Bang Ayung. Ya apalagi Bang Ayung ini seorang penghobi pemancing nih ya. Pasti hal terjadi hal mistis apalagi yang pernah Abang alami nih. Ya kan masalah hal anak kecil ya kan tiba-tiba tuh Abang lihat orang gak ada kepalanya gitu kan. Pasti nih Bang Ayung nggak mungkin kan satu tempat mancing hanya satu tempat doang nih, pasti masing-masing punya pengalaman ya, misalkan di daerah-daerah. Ini ngomong-ngomong Bang Ayung pernah nggak nih yang dialami bener-bener yang sangat luar biasa nih, hal mistisnya nih Bang Ayung? Pernah bang, pernah. Pernah saya alamin ketika waktu saya masih kerja di suatu PT seluler bang. Itu tim saya berlima bang. Saya ditugasin sama bos saya untuk megang wilayah daerah Kulon bang. Kulon. Ya, maaf saya nggak bisa nyebutin lokasinya bang. Saya berangkat dari Jakarta bang ke lokasi itu kurang lebih 4 jaman lah kurang lebih. Berangkat siang jam 2 nyampe lokasi sore bang. Sore. Pertama saya nggak tahu dari medannya kayak gimana. Kedua situasi dari tower itu gimana. Kita benar-benar ngeraba bang. Apalagi masalah kita tempat tidur di mana. Iya. Ketika dapat lokasi tower itu, kita nyari kontrakan bang. Kita nyari tempat buat kita tidur, buat tim kita tidur bang. Ketika saya nanya-nanya sama warga di situ, ada bang satu rumah. Kebetulan pemiliknya itu RT bang. RT. Ketika saya nemuin yang punya rumah, pihak keluarganya, harga sudah deal, kita ngontrak di situ bang. Kita nggak tahu posisi rumah itu dulunya kayak gimana. Betul. Tapi posisi rumah itu bagus bang, masih bagus terawat. Waktu malam itu saya masuk, saya hitung posisi kamar itu ada 5 bang. Posisi ada kamar, 5, betul ada 5. Tapi kondisi dalam suatu abang mau menempati itu posisi rumah banyak apa memang atu doang itu bang posisi? Posisi bangunan rumah itu satu bang di tengah sawah bang. Tengah sawah. Di tengah sawah. Dikelilingin kayak model pohon bambu bang. Pohon bambu. Karena posisi sudah malam, kita nggak mikir manjang, kita sewa rumah itu bang buat tim kita. Iya. Malam itu kita rapi-rapi. Saya ngobrol dengan mandor saya. Dor, posisi kamar ada 5. Bebas mau yang mana aja. Iya. Posisi saya waktu itu saya gelar tikar bang, tikar di tengah rumah. Saya nggak mau tidur di kamar, nggak mau. Saya saking sudah capek bang, saya tidur. Sekitar jam 1 pagi itu bang, semua pintu kayak suara ada yang ngetrok, memberi urus salam bang. Assalamualaikum. Betul bang, betul. Saya bangun waktu itu bang, saya bengong. Siapa jam segini yang datang? Itu sekitar jam berapa bang? Kurang lebih jam 1 bang, jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Malam-malam getok-getok. Betul bang. Posisi nggak ada tetangga. Tapi teman abang posisi getok-getok yang berempat itu udah tidur bang? Sudah tidur, cuman posisi mereka ada di 2 kamar. Saya sendiri di tengah rumah. Di tengah rumah. Di tengah rumah betul bang.
Saya nggak mikir manjang, udah saya tidur lagi saking ngantuknya bang. Pas saya bangun, badan saya kesikut bang, seperti ada yang ngikut. Saya bangun, pas saya bangun saya lihat teman saya udah ada di samping bang. Itu semuanya berempat itu udah ada di samping. Abang nggak tahu itu posisi lagi tidur itu? Lagi tidur. Oh. Saya bangun, kaget saya bangun. Kenapa pada pindah? Iya. Ada yang ngetrok-ngetrok pintu sama jendela. Kenapa nggak dibuka? Saya bilang gitu. Saya buka nggak ada orangnya bang, dia kata gitu. Akhirnya waktu malam itu kita ngumpul di tengah rumah bang, sampai pagi. Posisi nggak ada yang tidur bang. Itu posisi lagi benar-benar takut ya, genting. Betul. Ya? Saking takutnya tuh berlima kita takut, termasuk bos saya, mandor saya gitu. Mandor bang. juga Betul. takut juga. Posisi saking ketakutannya, kita belajar menghibur lah satu sama lain bang, biar rasa takut kita hilang. Kita bikin kopi bang, buat ngademin suasana. Itu posisi nggak ada yang tidur bang, sampai pagi nggak ada. Kita saling tatap muka bang, kita saling tatap muka pakai isyarat. Tapi tetap suara yang ngetruk-ngetruk itu masih ada bang. Tetap ada bang? Tetap masih ada. Sampai jam 4:30 itu masih ada. Tapi emang pas getok-getok buka itu, abang nggak mencoba untuk buka atau ngelihat gitu bang? Sudah bang, sudah dicoba dibuka sama teman saya bang. Itu posisi nggak ada orang bang. Nggak ada orang? Saking gelapnya di luar tuh udah nggak ada. Posisi lampu cuma di tengah rumah aja bang. Oh posisi di luar ya gelap ya? Gelap semuanya. Karena satu dari lampu kita buat penerangan cuma satu di tengah rumah aja. Oh iya iya. Buat di luar kamar tuh nggak ada lampu bang. Posisinya karena belum ada bekal bang. Kita nggak ada persiapan buat beli seperti lampu lah, nggak ada. Kompor posisi. Atau gimana, bang, paling cuma hanya sekedar dispenser sama air doang ya. Bang, Nah terus yang abang alami dalam suatu kumpul lagi sama-sama, nah apa nih bang yang terjadi? Ya waktu itu sih nggak kejadian apa-apa ya bang ya. Cuman kita nggak bisa tidur aja bang, kayak model diganggu, bener-bener diganggu di posisi itu. Diganggu itu tapi nampak atau memang hanya sekedar getok-getok doang bang? Paling cuman sekedar kayak seperti sekelebatan aja sih bang, cuman di luar bangunan itu bang. Kalau suara seperti ulus salam, ketok-ketok pintu, itu hitungan detik masih itu bang. Ya kita akhirnya kita ngobrol berlima itu dengan nada yang kencang tuh bang, biar ngilangin rasa takut. Iya. Tanpa terasa pagi bang, 5:30 kita keluar karena lapar bang, Nah bos saya nyuruh, coba kamu cari makan di luar. Saya keluar berdua sama kawan saya, nemu satu rumah di situ. Ya beliau juga jualan nasi lah bang. Akhirnya saya nggak pikir panjang, saya belanja buat makan teman-teman saya di rumah itu kan bang. Nah ketika saya lagi belanja makanan, ada satu warga yang nanya, Pak, ngontrak di bangunan itu? Iya Pak. Kenapa emang? Saya balik nanya sama warga situ. Emang nggak takut kenapa? Emang nggak dikasih tahu dari awalnya bangunan itu kenapa? Nah saya dapat info hari itu juga dari warga setempat bahwa lokasi itu pernah kejadian sekeluarga nyampe gantung diri bang. Ini pas abang dengar masalah sekeluarga gantung diri, impresi abang yang sudah terjadi itu gimana nih bang? Apa memang abang tetap mau tinggal di situ apa jauh dari tempat tinggal itu bang? Ya pertama kali saya dengar berdua sama kawan saya kaget bang, kaget. Cuman saya langsung kasih tahu sama kawan saya biar nggak ngomong sama kawan saya yang tinggal di rumah itu bang. Jadi biar dua orang ini nggak rasa takut ya? Betul bang. Biar abang aja nih berdua yang tahu betul, nih. Bang, betul bang. Tapi ngomong-ngomong abang tanya nggak nih masalah kematian dalam masalah gantung diri berempat itu sekeluarga? Diomongin nggak, diceritain bang sama warga sekitar situ? Untuk masalah cerita meninggalnya keempat orang ini diceritain bang, dari detail. Makanya saya langsung buru-buru pergi ke lokasi lagi karena posisi saya belanja makan bang. Ini ngomong-ngomong yang tadi abang katanya diceritakan secara detail, nah saya pengen tahu nih bang, biar kawan-kawan Langkah Punakawan Channel nih tahu nih bang. Nah apa yang bisa menyebabkan sekeluarga gantung diri bang? Mungkin kalau masalah itu mungkin masalah aib sih bang sebenarnya mah. Maaf saya nggak bisa ceritain masalah itu.
Cuman intinya kalau saya mah prinsipnya begini berdua sama kawan saya, di mana kita diam, kalau kita sopan, insya Allah kita bakal aman bang. Oh, selamat ya bang ya. Alhamdulillah insya Allah. Benar-benar. Tapi sedikitnya pasti adalah abang nih, apa memang dia peristiwa dalam suatu kisah dalam hidup, atau memang dalam sesengsaraan, atau memang gangguan dari hal-hal yang mistis atau yang kita nggak bisa lihat lah gitu bang. Ya sejenis apa nih bang? Kok bisa gitu, bisa gantung diri dalam rumah keluarga lo gitu bang? Mungkin waktu malam itu yang sering hadir, yang kita lihat berlima, itu sejenis perempuan bang. Perempuan masih muda bang? Taksiran orang masih hidup itu kurang lebih 24 tahunan bang. 24 tahun. Masih gadis banget itu bang. Betul bang, betul. Tapi ngomong-ngomong yang abang lihat perempuan, ngomong-ngomong wajahnya cakep apa kagak nih bang? Kalau masalah cakep sih mungkin cantik bang. Cantik. Gila soalnya bang. Cuman buat apa bang? Posisinya kan kita di situ namu bang. Iya, namu. Kita niat kita ke situ kita kerja bang. Kita nggak bakal punya pikiran yang macam-macam. Kita niat kita kerja. Gila, serem juga bang ya. Betul bang. Terus posisi abang lihat perempuan itu nyata apa memang hanya sekelibat atau gimana bang? Ya mungkin buat pribadi ya mungkin halu bisa juga bang, halusinasi karena mungkin saking udah ngedrop takut, capek, ngantuk waktu malam itu bang. Jadi campur aduk buat di pikiran bang. Makanya wujudnya mungkin begitu karena pikiran saya lagi negatif bang mungkin. Itu posisi abang lihat itu di dalam rumah atau memang hanya sekedar di jendela atau memang sekelibat di dalam atau gimana bang? Posisi waktu yang perempuan itu di luar bang. Di luar. Dia tidak berani masuk bang. Diam aja posisinya. Posisi dia muterin bangunan itu aja bang. Tapi kalau yang di dalam itu wujudnya yang saya lihat sama yang lain itu tinggi besar bang, cuman hitam bang, seperti bulu semua itu bang, bertaring juga bang. Semacam kayak ya si Gondo ya bang ya. Gondoruo. Saya kurang paham bang kalau masalah itu bang. Tapi yang abang lihat itu betul bang. Itu bukan saya doang yang lihat bang. Berempat, berlima, termasuk mandor saya bang, termasuk bos. Dan waktu malam itu juga tuh keran ngedadak nyala sendiri bang, seperti ada yang mandi. Keran nyala sendiri. Posisi keran itu kan kering bang, mesinnya nggak ada karena belum dipasang. Gila ya bang ya. Itu yang bikin kita makin takut tuh bang, makin takut waktu malam itu. Disebut ngedrop mungkin bang. Gila. Terus masalah keran hidup itu pasti abang bertanya, woi lu ngidupin keran apa kagak lu gitu kan? Apa yang ada yang mandi atau gimana yang abang lihat? Betul bang. Waktu malam itu paling kita main suruh-suruhan bang jadinya. Betul bang. Saking satu sama lain takut bang posisinya. Yang satu disuruh coba dicek siapa itu yang mandi. Ya posisi kan kita yang ngontrak berlima bang. Terus yang mandi siapa? Iya. Posisi lagi berlima lah di situ ya kita. Betul bang, betul bang. Terus tiba-tiba kayak orang lagi mandi keran. Betul bang. Siapa itu pastinya? Betul bang, betul waktu itu. Posisinya antara takut, bener-bener takut. Lucunya mungkin lucu disebutnya. Sedangkan posisi dari mesin air itu kan belum ada bang. Iya. Karena udah lama ditinggalin sama keluarganya. Dari mana itu air bang? Makanya kita usahain sebisa-bisa kita baca doa menurut keyakinan kita juga bang, biar kita dilindungin di situ waktu malam itu juga bang. Nah pas paginya itu jawaban baru kita dapat bang. Cuman salahnya saya nggak bicara sama ketiga teman saya yang di rumah. Karena takutnya makin ngedrop semuanya celaka, malah kerjaan yang terlantar. Nah yang masalah abang udah mulai tahu ini dalam segi hal apa nih bang? Biar kita nih teman-teman katanya nggak ada, biar nggak ada yang tahu nih pengalaman apa nih bener yang abang tahu nih masalah kisah cerita tentang terjadi. Ya paling intinya mungkin sudah apa ya disebutnya, mungkin sudah takdir kita mungkin bang di situnya mah. Kita mungkin apes juga mungkin. Apes juga ya. Keduanya kita nggak tahu seluk-beluk rumah itu dari awalnya karena posisinya sudah malam juga bang. Tapi tetap kita belajar tanggung jawab untuk nyelesain tugas kita di sana bang. Tetap
Cuman kita ngontrak cuman 1 malam itu bang. Padahal kita kontrak rumah itu 1 bulan bang. Nah sisanya kita tidur di area tower bang. Oh gitu. Betul bang. Ini ngomong-ngomong pas abang lihat Gondoruo, ya otomatis abang lihat nih ya kan berlima nih. Posisi abang diam aja apa langsung abang kabur tuh? Posisi waktu itu langsung pada lari bang. Cuma ngumpul di satu titik bang, di tengah rumah posisinya. Tengah rumah tuh, Bang? Betul, Ah. betul. Kita mau lari keluar, mau lari kemana bang? Jauh kemana-mana, jauh dari rumah warga juga bang posisinya. Akhirnya kita sebisa-bisa kita baca doa menurut keyakinan kita masing-masing aja bang. Ya alhamdulillah sih bang. Posisi ketika kita lagi ketakutan, kita baca doa, ya ketika itu juga hilang sendiri bang. Hilang sendiri. Nah, buat kawan-kawan nih, bacaan. Jangan kabur, jangan takut baca Al-Fatihah ke, surat Yasin ke, apa ke, Alam Nasro ke, ya pokoknya sebisa lu lah belum baca. Nah, pasti nih bang ya, abang bebacaan begitu otomatis dia kabur nih bang ya. Nah, tiba-tiba pas abang kabur itu, ya kan posisi abang tetap masih posisi di rumah. Betul bang, posisi kita masih di dalam rumah bang, masih di dalam rumah. Untuk suara-suara kayak ketuk-ketuk pintu itu masih bang, masih. Sampai pagi itu bang. Sampai pagi tetap. Sampai pagi tetap. Nah, suara ulu salam masih sampai pagi tetap bang. Gila ya bang ya. Nah tiba-tiba posisi pasti abang kerja nih kan di tower nih. Betul ya bang, kan? betul bang. Pas besoknya nih ya. Betul Nah bang. pasti, nah udah ada kejanggalan luar biasa nih bang. Betul nah, bang. Pas dalam situasi abang kerja di tower ini, nggak mungkin sehari 2 hari nih bang. Nah apa nih yang abang alami nih? Nah kejadian yang sangat luar biasa nih abang alami nih pas di tower nih. Mungkin untuk posisi di tower mungkin untuk keganjilannya itu masalah di kerjaan bang, di kerjaan. Kerjaan tuh bang. Betul. Seperti Trey bang, mungkin Trey itu anak tangga bang, yang posisi mau naik ke tower. Itu biasanya ditarik 1 orang tuh enteng bang, karena posisi tambang kita pakai katrol bang di ujung. Oh pasti enteng ya? Pasti enteng. Ini posisi waktu itu saya di atas paling ujung, berdua sama kawan. Ketiga kawan saya lagi kurang lebih di tengah-tengah bang. Nah posisi di bawah tuh bos, mandor. Jarak dari tower itu sekitar berapa meter bang? Kurang lebih 35 meter bang. Waduh, lu nggak ada 35 takut-takut meter. bang? Ya karena tanggung jawab bang, kebutuhan bang. Kebutuhan ya. Betul bang, kebutuhan. Apapun juga ya pokoknya dilakuin lah segala-galanya. Betul bang, yang apalagi penting buat halal, keluarga bang. ya, buat kita. Nah, dalam suatu kejanggalan itu apa tuh bang? Itu posisi bos saya yang jadi mandor tuh bang, posisi badannya kekar bang, tinggi. Itu ketika dia lagi narik tray bang, pakai katrol. Betul. Itu berat bang, nggak naik-naik bang. Padanya enteng ya? Padahal enteng. Sendiri aja sama saya tuh ketarik bang, ketarik. Ini posisi mandor saya badan gede. Iya. Tumben. Nggak ketarik gitu. Akhirnya waktu itu saya megang apa namanya? Apa disebut? Katrol. Bukan katrol, HT. Oh. Waktu itu saya megang HT bang. Saya kontak mandor saya. Masa katrol 1 kagak kuat ditarik? Iya. Badan doang gede. Akhirnya bos saya waktu itu marah-marah. Setan. Ini nggak biasanya bang katanya. Lu turun kalau nggak percaya dia kata gitu. Itu posisi setengah jam bang narik tray itu bang. Nah terus pas abang turun, abang tarik begitu, bener emang Betul itu bang, keras. betul keras bang. Seperti ada yang nyangkut. Saya cek lagi ke atas. Dari tambang itu posisi nggak ada yang keiket, nggak ada. Nggak ada. Normal. Posisi nggak ada yang ngiket. Ya terus apa nih yang abang jalan keluar biar nih bisa keren naik? Pasti ada keganjilan dong, nggak mungkin kan pasti itu keren macet kan nih. Betul Nah, bang. Apa nih yang abang lakukan nih masalah kejadian seperti yang terjadi abang nih? Pas waktu tray itu macet bang, posisi kita turun semua bang, turun. Waktu itu jam 2 siang lah, jam 2 siang. Kita turun bang. Posisi waktu itu kita bawa tukang tuh orang tua bang, orang tua. Ya kita nanya sama orang tua lah. Betul. Pakai apa pak? Saya bilang gitu. Kan bapak mungkin paham sedikit-sedikit, pengalaman lebih banyak lah. Coba bikin kopi aja dulu. Oh bikin kopi pak. Bikin kopi aja dulu. Tolong bakarin rokok.
Sempat saya bantah, Enggak musyrik Pak, saya bilang Iya, gitu. nggak musyrik Pak, benar. Ya kita lagi ada rezeki, itu jawaban Bapak itu. Ya begitu. kita bukan yang ngasih mereka, kita buang sial kita biar kerjaan kita tuh lancar. Saya tidak mikir panjang lebar, akhirnya saya Ikutin aja lah. Saya ikutin bikin kopi waktu itu di lokasi tower itu Pak. Alhamdulillah, hitungan detik itu enteng Pak. Gila. Enteng. Nah, terus kejadian suatu hal yang keren naik terjadi itu, alhamdulillah Bang, kerjaan pasti lancar aja atau memang ada hal ganjil terus gitu kan? Masih ada Bang, masih Wih, ada. Gila. Masih ada Bang? Masih ada. Cuman besoknya Bang. Besoknya? Sehabis tray kita pasang semua, nyampe ujung. Besoknya kita bikin fondasi Bang. Fondasi buat shelter Bang. Oh, shelter. Shelter buat pendingin AC. Itu posisi ketika kita bikin fondasi itu Bang, tingginya 1 meter, panjangnya 7 meter Bang. Buat posisi dudukan shelter Bang. Betul. Fondasi kita udah bikin, kita cat waktu itu warna hitam Bang. Warna hitam. Nah, mandor saya moto Bang, posisi si fondasi itu nggak bisa Bang. Ngeblur? Bukan ngeblur, nggak tampak fondasi yang kita bikin. Polos Bang, posisinya polos. Padahal dipoto ya? Dipoto. Waktu itu dipoto pakai digital Bang. Masa nggak tembus gitu kan? Betul Bang. Nyampe mandor saya bingung. Apa jangan-jangan rusak? Iya. Coba sekali lagi Dor. Dicoba, dipoto kurang lebih 4 kali, itu tetap nggak bisa. Nggak bisa juga? Nggak bisa. Nah, saya nanya lagi sama orang tua yang teman saya itu, Pak, apaan lagi? Soalnya saya tahu kawan saya ini sedikit gedenya tuh paham. Oh, ngerti bukannya lah. Betul Pak, ngerti. Akhirnya dibikinin lagi itu kopi waktu itu juga. Ketika kopi dibikin, fondasi itu dipoto ulang sama mandor saya, itu jelas. Baru jelas. Wujudnya jelas. Sama fondasi itu jelas ketangkep Pak. Hasilnya nyata. Itu posisi di hasil foto itu 2 pocong Pak lagi tiduran di shelter itu. Di shelter itu? Betul Pak. Posisi lagi tidur? Lagi tidur. Itu siang Bang? Siang itu jam 3:30. Ini Abang ngomong bener-bener nyata Bang? Masalah ibaratnya jelas? Itu jelas. Masa foto digital bisa bohong? Iya. Akhirnya waktu itu dihapus foto itu. Karena takut, kita mikirnya ketika kita pulang Oh. Jakarta, takutnya. Keselang 2 hari ketika saya di rumah, itu sosok perempuan itu datang Pak. Lah, serius Bang? Serius Bang, serius datang. Tiba-tiba aja datang gitu ke rumah Abang dalam suatu rangka dan tujuan apa Bang? Kali kalau Abang ada salah atau memang buang air kecil atau buang air besar yang ya namanya anak laki kan kerja di lapangan otomatis hanya buang sampah atau gimana? Betul atau Bang, ada betul. ucapan yang Jepen sampaikan Bang? Mungkin, maaf banget. Saya buka sedikitnya, mungkin kesalahan dari tim kita juga Pak. Oh. Dari tim kita juga Bang. Karena 2 rekan kerja saya ini hobinya masih doyan alkohol Bang. Oh gitu. Mungkin bangsa mereka kesinggung. Makanya waktu malam itu saya minta maaf. Cuman intinya kata si perempuan itu minta untuk didoain aja. Oh, minta didoain aja. Dimanapun tempatnya, kita jangan pernah ngotorin. Oh. Paling itu aja sih. Buat sifat positifnya, pesan terakhirnya mungkin itu. Nah, buat kawan-kawan, janganlah masa bodoh masalah dalam suatu hal-hal. Ya, apalagi tentang kayak kita dalam bekerja, maupun itu ada di hutan, maupun gedung kosong, atau di kebun, tetaplah tata krama dijaga, ya kan. Kalau bahasa orang Jawa bilang toto kromo, ya kan, dijaga, adabnya dijaga. Walaupun bangsa gituan tidak kelihatan, tetapi sopan santunlah dijaga, etika bicara kita dijaga, gitu kan. Apalagi janganlah
di hutan, apalagi di gudung kosong kita bawa minuman, atau memang hal-hal yang kotor dalam pembicaraan kita. Nah, buat kawan-kawan, itu sih pesan dari Bang Ayung, etika dijaga. Terutama itulah, kalau etika dijaga pasti selamat. Kalau kata orang tua dulunya, yang penting sopan santun juga selamat, begitu. Nah, Bang Ayung, suatu cerita ini sangat menarik nih Bang Ayung. Apalagi kisah hal-hal mistis yang Bang Ayung alami. Wih, jujur Bang Ayung, kalau gua di posisi tersebut, gua jujur gua mending balik ke Jakarta. Udah gua stop karena Bang benar sih Bang Ayung bilang, karena tanggung jawab kita kepada keluarga sampai dimanapun kita akan Uber. Oke kawan-kawan, gua mohon pamit. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Gua Imron Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.